Tahan imbang Barca 3-3 di Camp Nou, peluang Inter Milan lolos 16 besar UCL terbuka lebar. Tampil dengan perjuangan luar biasa, Inter Milan berhasil menahan imbang Barcelona dengan skor 3-3 di Camp Nou pada matchday keempat grup C Liga Champions. Bagi Nerazzurri, hasil yang diraih pada Kamis dini hari tadi, 13 Oktober 2022, membawa asa lolos ke 16 besar Liga Champions 2022-23 semakin terbuka lebar. Sebaliknya, hasil ini membuat posisi Barca kian terjepit. Pasalnya pada pekan lalu di Giuseppe Meazza, tim asuhan Xavi Hernandez itu takluk oleh Inter dengan skor 0-1. Barca baru mengumpulkan 4 poin di peringkat ketiga grup C. Dengan demikian mereka terancam terlempar ke Liga Eropa. Inter Milan tetap berada di posisi kedua klasemen grup C dengan koleksi 7 poin dan semakin dekat dalam mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Champions mendampingi Bayern Munchen. Blaugrana sebenarnya tampil lebih mendominasi di awal laga. Sedangkan, Nerazzurri lebih memilih bermain menunggu dan melakukan serangan balik yang mematikan. Barca membuka skor untuk memimpin pada menit ke-40 lewat Dembele setelah memanfaatkan umpan dari Raphinha. Skor 1-0 untuk Barcelona bertahan hingga turun minum. Inter kemudian mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 5 menit selepas jeda babak pertama berkat gol yang dicetak oleh Barella pada menit ke-50. Lautaro Martinez membawa Inter berbalik unggul 1-2 pada menit ke-63 dengan menceploskan bola ke gawang Barcelona. Barca kemudian membalas melalui Lewandowski di menit ke-82 usai memanfaatkan bola liar halauan bek Inter. Tembakan Lewandowski membentur Bastoni sehingga bola berbelok arah mengecoh kiper Inter, Andre Onana. Skor pun kembali imbang 2-2. Inter lagi-lagi balik memimpin menjadi 2-3 pada menit ke-89 lewat Robin Gosens yang menuntaskan umpan brilian dari Lautaro. Adalah Lewandowski yang menjadi penyelamat Barca berkat golnya di menit 92, melalui sundulan menyambut umpan silang dari Eric Garcia. Skor imbang 3-3 menutup laga. Inzaghi, seharusnya kami menang tapi selamat untuk pemain. Inter Milan harus puas bermain imbang melawan Barcelona di Camp Nou dengan skor 3-3 dalam matchday keempat grup C Liga Champions. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa timnya seharusnya menang di laga dramatis tersebut. Meski imbang, namun bagi Inter hasil yang diraih pada Kamis dini hari tadi, 13 Oktober 2022, itu membawa asa lolos ke 16 besar Liga Champions 2022-2023 semakin terbuka lebar. Nerazzurri sebelumnya berhasil meraih kemenangan di leg pertama dengan skor 1-0 pada matchday ketiga di Giuseppe Meazza pekan lalu, yang membuat mereka tetap berada di posisi kedua klasemen grup C dengan koleksi 7 poin dan semakin dekat dalam mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Champions mendampingi Bayern Munchen. Berbicara dalam konferensi pers usai laga, Inzaghi memuji perjuangan hebat anak asuhnya untuk meraih hasil imbang tersebut. Inzaghi merasa bahwa timnya bisa saja meraih 3 poin jika mereka lebih klinis di depan gawang Barca. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Kami memainkan pertandingan yang hebat melawan tim dengan kualitas luar biasa, ujar Inzaghi, seperti dilansir dari laman resmi Inter. Kami menciptakan banyak hal, dan kami juga harus menderita bersama-sama. Kami bahkan seharusnya menang di laga ini untuk menyelesaikan grup dengan 2 pertandingan tersisa, tetapi kami berharap dapat membuat para penggemar senang saat melawan Viktoria Pilsen. Akhiri puasa gol dalam 8 laga, Lautaro lesakan 1 gol ke gawang Barca di Camp Nou. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez berhasil mengakhiri puasa golnya dalam 8 laga dengan melesakkan 1 gol ke gawang Barcelona di Camp Nou. Lautaro tampil luar biasa dalam laga imbang 3-3 Inter melawan Barcelona pada matchday keempat grup C Liga Champions, Kamis, 13 Oktober 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Selain mencetak gol, striker asal Argentina itu juga menyumbang 1 assist brilian untuk Robin Gosens, yang mencetak gol ketiga Inter pada menit ke-89. 1 gol Lautaro ke gawang Barcelona tersebut menambah koleksinya kini menjadi 4 gol sejauh musim ini di semua ajang. Berbicara kepada Amazon Prime setelah pertandingan, El Toro memberikan pemikirannya terkait jalannya pertandingan. Kami sempat kesulitan di awal-awal laga, mereka melakukan pressing tinggi kepada kami. Namun pada babak kedua kami memiliki lebih banyak ruang dan berhasil memanfaatkannya, ujar Lautaro.
seperti dilansir FC Inter 1908. Lautaro kemudian ditanya tentang umpan panjang luar biasa dari Onana yang menjangkaunya dan kemudian memberikan bola ke Robin Gosens. Gosens pun berhasil menuntaskannya menjadi gol. Itu adalah hal-hal yang telah kami kerjakan selama pelatihan. Andre memiliki tendangan jarak jauh yang bagus. Dia melihat saya sedangkan Robin bergerak ke sisi lain. Andre Onana puas meski Inter hanya imbang di markas Barcelona. Inter Milan meraih hasil yang cukup memuaskan pada matchday keempat grup C Liga Champions. Saat tandang ke markas Barcelona di Camp Nou, Kamis 13 Oktober dini hari WIB, Nerazzurri menahan imbang tuan rumah dengan skor 3-3 setelah terjadi kejar-kejaran gol selama 90 menit. Sesaat setelah laga usai, Andre Onana yang kembali menjadi kiper utama Inter memberikan komentar. Onana mengaku puas dengan hasil imbang yang mereka raih. Meski tak berhasil mendapatkan kemenangan, namun 1 poin diklaimnya sangat berharga bagi perjuangan timnya untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Kami memang tak meraih kemenangan, tapi ini adalah poin yang sangat penting, ujar Onana kepada Sky Italia. Kami sempat memimpin 2 kali tapi tak berhasil membawa pulang 3 poin. Namun kami bahagia dengan kinerja yang kami tunjukkan. Di area pertahanan saya selalu mencoba memimpin permainan dengan memberikan dukungan bagi kinerja back dan tim secara keseluruhan. Saya puas karena kami menunjukkan penampilan yang hebat dan kami sebenarnya layak untuk meraih kemenangan, pungkasnya. Dengan hasil ini, Inter masih berada di peringkat kedua dengan koleksi 7 poin. Untuk lolos ke babak berikutnya, Inter hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi. Robin Gosens, sedikit berjuang, saya senang dengan gol yang saya ciptakan saat melawan Barcelona. Berbicara kepada Inter TV setelah pertandingan, pemain berusia 28 tahun itu mengakui bahwa dia tidak memiliki waktu yang paling mudah di Nerazzurri, dan mencatat bahwa gol tersebut memberinya banyak kepercayaan diri dan hal positif. Gosens belum berhasil mendapatkan tempat awal untuk dirinya sendiri di sebelah kiri setelah Ivan Perisic meninggalkan Inter di musim panas, seperti yang diperkirakan banyak orang. Kurangnya waktu bermain reguler Jerman telah dikaitkan dengan kurangnya kebugaran, bentuk, kepercayaan diri, dan kecocokan taktis antara lain. Namun, kualitas mantan bek sayap Atalanta itu tidak pernah diragukan lagi, dan ada kesan bahwa ia hanya butuh kesempatan untuk menunjukkannya. Masuk di babak kedua melawan Blaugranas, Gosens melakukan hal itu dengan lari tepat waktu dan penyelesaian cerdasnya untuk gol terakhir dalam roller coaster pertandingan. Kemungkinan besar Romelu Lukaku cukup fit untuk pertandingan Serie A Inter dengan Salernitana. Striker Inter Romelu Lukaku akan fit untuk mengisi bangku cadangan dalam pertandingan seri akhir pekan ini dengan Salernitana. Ini menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar Tuttosport yang berbasis di Turin, yang melaporkan bahwa pemain Belgia itu tidak akan cukup fit untuk memulai pertandingan pada hari Minggu. Lukaku semakin dekat untuk akhirnya kembali ke kebugaran. Ada sejumlah penundaan untuk kembalinya pemain berusia 29 tahun itu ke lapangan karena tidak ada peluang yang diambil dengan kebugarannya. Lukaku tidak akan masuk dalam skuad untuk menghadapi Barcelona di Liga Champions malam ini. Namun, ada peluang bagus bahwa dia akan menjadi bagian dari skuad untuk menghadapi Salernitana pada akhir pekan. Namun, masuknya pemain Belgia untuk menghadapi Granata kemungkinan hanya akan membuatnya duduk di bangku cadangan sejak awal. Lukaku bisa, bagaimanapun, membuat kembalinya yang telah lama ditunggu-tunggu sebagai pemain pengganti selama pertandingan. Inter bisa tawarkan perpanjangan kontrak Edin Dzeko di akhir musim. Inter bisa menawarkan striker Edin Dzeko perpanjangan kontrak pada akhir musim ini. Ini menurut outlet berita Italia Gazzetta It, yang melaporkan bahwa pemain Bosnia itu dapat ditawari kontrak baru setelah akhir musim, meskipun itu akan dengan upah yang lebih rendah daripada yang dia dapatkan saat ini. Dzeko memiliki peran besar untuk dimainkan musim ini dengan menjembatani kesenjangan dalam serangan selama absennya Romelu Lukaku yang lama karena cedera. 2 gol kemenangan pemain berusia 36 tahun itu melawan Sassuolo selama akhir pekan menunjukkan bahwa ia masih bisa berbicara di depan gawang. Kontrak Dzeko saat ini akan habis pada akhir Juni 2023.
Namun, klub bisa melihatnya sebagai pemain yang cukup berharga di lapangan sehingga mereka memutuskan untuk menawarkan perpanjangan kontrak, mengingat penampilannya yang cukup konsisten dan mencetak gol. Dzeko saat ini menghasilkan 5,5 juta euro bersih per musim, dan kemungkinan tidak akan ditawari jumlah ini untuk memperbarui. Chalobah dan Nathan Ake jadi kandidat pengganti Skriniar jika hengkang dari Inter Milan. Milan Skriniar sedang berada di akhir masa kontraknya, dan telah santer dirumorkan bakal meninggalkan Inter Milan pada bursa transfer Januari mendatang di tengah minat dari beberapa klub top Eropa, terutama Paris Saint-Germain. Kepergian pemain asal Slovakia itu sudah pasti menyisakan ruang kosong di pos utama bek tengah skuad asuhan Simone Inzaghi. Mengantisipasi kepergian bek andalannya, Nerazzurri terus bergerilya mencari pengganti Skriniar. Ada banyak nama pemain yang masuk dalam radar mereka, dua diantaranya adalah bek Chelsea, Trevoh Chalobah dan Nathan Ake dari Manchester City. Seperti dilansir calciomercato.com, bahwa kedua bek Liga Premier Inggris itu menjadi kandidat teratas yang sedang dipertimbangkan oleh Inter Milan untuk menggantikan Skriniar jika dia memutuskan hengkang pada Januari 2023. Mempertahankan Skriniar di Giuseppe Meazza dengan memperbarui kontraknya tetap menjadi prioritas utama manajemen Nerazzurri. Namun, jika pembicaraan kontrak dengan pemain berusia 27 tahun itu tak kunjung menemui titik terang, maka Inter pun terpaksa menjualnya pada Mercato Januari demi menghindari kepergiannya secara gratis pada musim panas mendatang. Dengan demikian, akan ada kemungkinan nyata untuk menjual Skriniar ke Paris Saint-Germain pada Januari. Jika Skriniar pergi maka Inter siap bergerak cepat untuk merekrut seorang pengganti dan Chalobah yang sudah mereka incar sejak lama akan kembali dikejar atau dapat beralih ke Nathan Ake yang sejauh musim ini tampil oke menjaga pertahanan Man City.